Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara Worship Night. Mari malam hari ini kita sama-sama datang di hadapannya, membawa hati kita, membawa suara kita untuk menyembah Dia, membawa segenap jiwa kita yang haus dan rindu untuk berjumpa dengan Dia. Mari kita sama-sama taruh setiap beban kita malam hari ini di hadapannya dengan tulus, dengan haus. Kita datang di hadapannya menyembah Dia. Mari kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami rindu menghadap hadirat-Mu. Kami haus akan hadirat-Mu dan kami perlu akan kuasa-Mu. Di saat kami datang di hadapan-Mu, di saat kami menyembah-Mu, itulah kekuatan Tuhan yang kami rasakan. Engkau memberikan kami kuasa, Engkau memberikan kami kekuatan untuk kami melangkah. Apapun Tuhan yang kami hadapi, kami tetap tenang bersama dengan Engkau. Dan malam ini kami selalu rindu di dalam hadirat-Mu, memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, amin. Mengatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku. Mengenal isi hatimu, aku pun bersyukur. Akulah putramu, putera raja. Mengatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku. Mengenal isi aku pun bersyukur. Akulah putramu, putera raja. Ku puji
betapa hati kami haus dan rindu dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku. Mengenal isi hati, aku pun bersyukur. Akulah putra-Mu, Putera Raja. Ku puji Engkau Tuhan, ku puji nama-Mu, ku puji nama-Mu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji nama-Mu, ku puji nama-Mu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku puji nama-Mu Tuhan, ku puji nama-Mu, ku puji nama-Mu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji nama-Mu, ku puji nama-Mu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku puji nama-Mu, ku puji nama-Mu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji nama-Mu, ku puji nama-Mu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku puji nama-Mu Tuhan, ku puji nama-Mu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji
sanjung Engkau, oh Tuhan. Katakan, ku sanjung Engkau, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Kami sanjung Engkau di tempat kudus-Mu, di tempat kemuliaan-Mu yang kami rindukan, hadirat-Mu yang kami rindukan, kuasa-Mu. Ku cinta Kau Tuhan, ku rindu Engkau, ku nanti Engkau, ku nanti lawatan-Mu, ku nanti hadirat-Mu. Ku masuk membawa korban syukurku dengan segenap hatiku, dengan seluruh jiwaku. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau, Engkau yang layak terima segala pujian. Kau yang layak terima segala kemuliaan. Kau yang layak terima segala pengagungan. Engkau Raja yang luar biasa, yang penuh kasih. Kau Allah yang sempurna, kami sembah, kami agungkan Engkau, kami sujud di hadapan-Mu, menaikkan sembah korban pujian bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Segala pujian hormat hanya untuk-Mu, pengagungan kami hanya untuk-Mu, semuanya hanya untuk-Mu Tuhan. Engkau segalanya di dalam hidupku, Engkau segalanya. Ku cinta Kau Tuhan, Kaulah pengharapan, Kau yang kuatkan, Kau yang teguhkan, Kau yang dampingi kami, Kau yang sertai kami dalam setiap musim kami, dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kasih-Mu yang tak pernah berhenti mengalir buat kami, kasih-Mu yang sempurna yang menebus kami Tuhan. Kau yang layak terima segala syukur kami, Kau yang tebus kami, Kau yang layakkan kami Tuhan.
Tuhan Yesus, Kau yang sempurna, tiada yang sepertimu, tiada yang dapat menggantikanmu. Oh Yesusku, ku cinta Engkau, ku rindu Engkau Tuhan. Engkau yang terindah, Engkau yang terindah. Terima kasih, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan jamaah dan lawatan-Mu setiap waktu. Dalam setiap hembusan nafasku, ku kan memuji-Mu, ku kan menyembah-Mu, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau yang terutama di dalam hidup ini, Tuhan. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Mungkin banyak orang mengecewakan kami. Mungkin kami sudah tidak ada tempat untuk kami mengadu. Tidak ada tempat untuk kami bersandar. Tetapi kami percaya kami masih punya Engkau yang menjadi andalan dan kekuatan kami. Kami belajar untuk terus mencintai-Mu, Tuhan. Kami mau belajar terus meninggikan nama-Mu. Ya, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Ya, terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya yang terutama dalam hidup kami, Tuhan. Meninggikan nama-Mu. Ya, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Ya, terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Terima kasih buat Engkau yang selalu menyertai kami. Sebab itu kami belajar terus mencintai Engkau, Tuhan. Ya, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Ya, terutama di dalam hidup ini, memuliakan
cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Dengan segenap hati kami katakan, Tuhan, ya, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Ya, terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Sekali dikatakan haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layani sembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku
duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layani, sembahku nyanyi, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layani, sembah. Kau layani, sembah. Kau layani, sembah. Kaulah Rajaku, Kaulah Tuhanku, yang layak ku sembah, yang layak ku tinggikan. Hanya Engkau Tuhan yang berdaulat atas segalanya. Kau yang memerintah atas seluruh kehidupan. Kaulah pencipta yang sanggup mengubahkan segalanya. Engkaulah penguasa, tiada yang seperti Engkau. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami sembah, kami muliakan, kami bawa korban pujian yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur, kami naikkan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih buat kehidupan. Terima kasih buat yang telah Kau beri. Yesus, Engkau segalanya, Engkau segalanya. Kami tahu Tuhan, Engkau Raja dalam kehidupan kami. Kami mengaku dengan mulut kami, Engkaulah Tuhan dan Raja yang berdaulat atas hidup kami. Kau ciptakan kami untuk kami menyembah-Mu dimanapun kami berada, siapapun kami, apapun kondisi kami. Kau ciptakan kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Sebab itu malam ini kerinduan kami Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku, Engkau juga sahabat kami Tuhan, dan sahabat
dalam roh dan Engkaulah Raja kami, Engkaulah sahabat kami. Kerinduanku datang padamu, Allahmu yang mawar ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Kami sembah Engkau malam ini Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Sekali lagi, mari katakan di hadapannya, kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Katakan, tak seorang pun juga, tak seorang pun juga seperti Kau. Tak seorang pun juga seperti Kau. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu kekasih Tuhan, jemaat
KUG JKI Immanuel yang saya kasihi. Pada malam hari ini kita akan masuk dalam renungan firman dalam worship night malam ini yang mengambil tema atau judul iman yang dewasa, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, kita ketahui bahwa kehendak Allah adalah manusia, kita umat pilihannya memiliki suatu hubungan yang benar dengan Allah. Dan untuk itu Allah telah menyiapkan berkat-berkatnya, Allah telah merancang janji-janjinya, supaya kita anak-anak Tuhan mencapai tujuan dalam panggilan Allah. Namun sering menjadi pertanyaan adalah, mengapa seringkali Allah tidak memberikan apa yang kita minta? Banyak di antara kita berdoa lalu tidak mendapat jawaban dari Tuhan. Apakah Allah tidak mendengar? Bapak dan Ibu, saya percaya dan kita percaya melalui firman yang sudah sering kita dengar adalah bahwa Allah telah melakukan bagiannya. Kebaikannya telah kita rasakan. Sebetulnya yang menjadi masalah adalah apakah kita sudah memiliki iman yang dewasa. Bapak dan Ibu, iman yang dewasa itu ditunjukkan dengan satu sikap kedewasaan. Apa itu sikap kedewasaan Bapak dan Ibu dalam iman? Yang pasti adalah kita dituntut Tuhan, kita diinginkan oleh Allah Bapa di surga untuk berani melangkah Bapak dan Ibu. Berani melangkah melampaui tubuh, jiwa, dan pikiran kita. Tanpa kita sadari sebagai manusia kita sering membatasi iman kita dengan tubuh kita. Kita batasi iman kita dengan pikiran kita. Bahkan sering iman yang kita miliki kita batasi dengan perasaan kita. Nah, iman yang dewasa adalah iman yang berani melangkah. Iman yang berani melangkah melampaui tubuh kita, berani melangkah melalui jiwa kita, berani melangkah melalui pikiran kita dan perasaan kita. Untuk apa? Untuk mencapai hubungan yang sempurna, hubungan yang matang dalam perjanjian dengan Allah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan yang menarik, apa itu ciri iman yang dewasa, Bapak dan Ibu? Ciri iman yang dewasa yang pertama adalah kita baca dalam firman dalam Yakobus pasal 1 ayat keempat. Demikianlah firman Tuhan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Saya ulangi, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak dan Ibu, dalam pasal Yakobus pasal 1 ayat keempat ini, kata menjadi sempurna. Yang dimaksud Tuhan adalah iman, hubungan iman yang sempurna. Hubungan iman yang matang dengan Tuhan untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Artinya kata sempurna di dalam Yakobus pasal 1 ayat keempat ini bukan berbicara kesempurnaan dalam konteks manusia, Bapak dan Ibu. Siapa kita manusia yang sempurna? Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kata sempurna di sini artinya kesempurnaan hubungan Kristiani, Bapak dan Ibu. Artinya adalah kesempurnaan umat Tuhan berhubungan dengan Allah. Di situ ditandai oleh kedewasaan, kematangan, maturity. Artinya apa? Tuhan ingin hubungan yang matang dengan dirinya. Nah, ini yang sering menjadi persoalan dalam perjalanan iman orang percaya. Mungkin kita menganggap hari ini iman kita sudah matang, Bapak dan Ibu. Tetapi di hadapan Tuhan, iman kita belum matang. Sehingga saya pernah mendengar suatu khotbah dalam satu gereja dikatakan, mengapa banyak umat Tuhan berdoa, lalu sering minta sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan tidak menjawab. Lalu pendeta di gereja yang saya hadiri itu berkata, persoalannya mungkin bukan Tuhan yang tidak punya, tetapi mungkin Tuhan melihat kesiapan kita. Mungkin di mata Tuhan, Dia menilai dari hubungan antara Dia dengan pribadi umat pilihannya ini, umatnya belum siap
untuk menerima berkat atau rancangan janji Tuhan. Maka hari ini konteks iman yang dewasa ini menjadi penting. Iman yang dewasa yang pertama berbicara tentang hubungan kesempurnaan antara umat Allah dengan Allah yang dikasihi. Yang kedua, apa yang menjadi ciri dari iman yang dewasa? Mari kita baca Efesus 4 ayat 15. Dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kalau ciri yang pertama, iman yang dewasa berbicara tentang hubungan yang sempurna, hubungan yang matang. Maka yang kedua adalah ciri iman yang dewasa adalah iman yang bertumbuh ke arah Kristus. Bapak dan Ibu, tadi di awal kita berkata bahwa iman yang dewasa adalah iman yang berani melangkah, iman yang mau bertumbuh, mau memiliki hubungan yang semakin dalam dengan Tuhan. Artinya apa? Umat diajak untuk melewati, melangkah, dan tidak membatasi iman yang ada di dalam dirinya sampai mencapai kesempurnaan hubungan sesuai kehendak Allah. Ini menarik Bapak dan Ibu. Kematangan hubungan yang ditandai dengan keberanian melangkah, bertumbuh untuk mencapai kesempurnaan sesuai kehendaknya. Maka saya simpulkan atau saya katakan definisi iman yang matang atau dewasa itu ditandai dengan iman yang bertumbuh dalam segala hal untuk mengenal Kristus. Sampai mencapai level kesempurnaan hubungan, kematangan hubungan yang Allah sudah tetapkan dalam panggilan hidup kita. Bapak dan Ibu, kalau dalam konteks iman yang dewasa, di situ berbicara tentang bagaimana umat belajar menanggapi panggilan Allah, saudara. Artinya apa, saudara? Pernah ada satu pertanyaan, apa sih yang didapat kita alami ketika kita mengalami kematangan dalam hubungan dengan Allah? Sederhana, Bapak dan Ibu. Saudara dan saya pasti memiliki hati yang penuh dengan damai sejahtera. Ketika saudara dekat, hubungan saudara dengan Allah semakin baik. Cirinya adalah saudara dan saya pasti memiliki damai sejahtera. Kenapa damai sejahtera, Bapak dan Ibu? Karena ketika hubungan kita dengan Tuhan semakin bertumbuh, semakin sempurna, maka kita akan dibawa oleh Tuhan, dibawa oleh Roh Tuhan memiliki damai sejahtera karena bersatu dengan Dia. Saudara tahu apa upahnya kalau kita bersatu dengan Tuhan? Sederhana, Bapak dan Ibu. Hidup kita, karakter kita diubah. Saudara dan saya bukan hanya menjadi orang-orang yang menunggu segala sesuatu dari Allah dan baru melangkah. Tetapi kali ini ketika saudara mulai memiliki hubungan dengan Allah, berani melangkah, saudara mulai mendekat kepada Tuhan, dibawa bersatu dengan Tuhan, hidup saudara diubah. Saudara bukan lagi menantikan damai dan sukacita, tapi saudara bisa membawa damai itu dan sukacita di lingkungan di mana Bapa dan Ibu atau saya ditempatkan di dalam panggilan Allah di dunia ini. Sekarang yang sering menjadi pertanyaan, bagaimana kita belajar memperoleh hubungan yang matang itu, saudara? Saya memberi 3 hal yang sederhana. Yang pertama, saya bagi atas 3C, Bapak dan Ibu. Yang C pertama adalah change your faith, saudara. Change your faith artinya apa? Saudara harus mengubah iman atau hubungan yang hari ini saudara miliki. Bukan artinya saudara tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tidak, Bapak dan Ibu. Tetapi Tuhan mau saudara naik lagi dalam hubungannya dengan Tuhan. Kenapa saudara melakukan itu atau saya melakukan itu? Harus mengubah iman kita semakin kuat, semakin baik. Karena Tuhan tahu situasi hidup kita di dunia ini. Dan ketika kita mulai mengupgrade iman kita, maka fokus kita bukan lagi pada situasi hidup kita atau masalah kita. Tapi sebaliknya fokus kita adalah pertumbuhan iman kita. Karena kita percaya ketika kita dekat dengan Dia, damai sejahtera itu ada,
maka kita akan tenang menghadapi situasi atau keadaan yang kita alami atau kita jalani di hidup sehari-hari. Firman-Nya dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 3 Bapak dan Ibu. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kami menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu masalah apapun. Bapak dan Ibu, coba garisi kata-kata suatu kebahagiaan dan ketekunan. Ketika saudara dan saya mau mengupgrade iman saudara, yaitu mengupgrade hubungan saudara dengan Tuhan, saudara mau fokus pada pertumbuhan iman, Alkitab berkata situasi dunia kesulitan boleh saja terjadi. Tetapi ketika saudara fokus pada pertumbuhan iman, di situ ada kesempatan saudara dikatakan berbahagia. Berbahagia bagaimana? Cara pandang kita menjadi berbeda, Bapak dan Ibu. Kalau tadi kita melihat situasi dan dunia bagi orang dunia menjadi ketakutan, tetapi ketika kita melihat situasi dan dunia, tetap kesulitan itu ada. Tetapi kebahagiaan yang ada adalah kesempatan bagi umat Allah untuk selalu mengucap syukur, saudara. Maka ciri daripada upgrade iman kita adalah kesempatan berbahagia ini adalah kesempatan mengucap syukur. Persoalan boleh datang, tapi itu justru menjadi kesempatan untuk kita belajar mengucap syukur. Bukankah itu sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18 Bapak dan Ibu? Di mana Allah menghendaki kita untuk mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala hal yang kita alami. Karena itu yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Artinya Tuhan mau ajak ketika kita memiliki iman yang dewasa, situasi boleh terjadi, tetapi kesempatan mengucap syukur adalah kita kerjakan di tengah kesulitan kita. Dan yang kedua, kalau kita mulai belajar mengucap syukur, maka kita di situ dituntut Tuhan ada satu upah, saudara. Apa itu upahnya? Saudara memiliki ketekunan untuk dekat dengan Tuhan. Jadi setiap masalah boleh datang, tapi itu kesempatan untuk kita naik iman kita. Dengan cara apa? Mengucap syukur. Kita dekat semakin tekun, saudara. Maka jangan batasi iman kita dengan persoalan yang kita hadapi. Jangan batasi iman kita dengan tubuh kita, roh kita, jiwa kita, perasaan kita. Jangan Bapak dan Ibu. Tetapi fokuslah kepada Kristus. Karena Dia akan menumbuhkan iman kita. Yang kedua Bapak dan Ibu. Bagaimana cara memperoleh iman yang dewasa? Setelah mengupgrade iman kita, change faith kita. Yang kedua adalah koreksi, saudara. Correction of your life. Koreksi kehidupan kita. Iman yang dewasa adalah keberanian umat untuk fokus menghilangkan hal-hal yang jahat atau dosa dan membersihkan hidup kita. Mari kita baca dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, perhatikan Bapak dan Ibu. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Koreksi kehidupan kita. Kalau saudara dan saya mau memiliki hubungan dengan Allah yang semakin dewasa, semakin matang, maka tidak ada lain. Saudara harus memilih membuang segala dosa yang tidak berkenan kehidupan di hadapan Tuhan. Saudara berani membersihkan segala sesuatu dalam hidup kita yang menyebabkan iman kita tidak produktif, saudara. Alkitab katakan ada 2 contoh. Berani membuang dosa, dan kalau saudara sudah hidup benar, mari semakin hidup saudara semakin kudus. Ketika saudara hidup semakin kudus, maka kehidupan di dalam firman Tuhan dikatakan akan berbuah. Koreksi kehidupan saudara. Nah yang ketiga, apa yang perlu saudara kerjakan untuk memperoleh iman yang dewasa? Saudara harus memiliki korelasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Correlation, communication. Saudara harus memilih mendengar perkataan Tuhan lebih daripada mendengar perkataan di dunia ini. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus.
Hari ini kalau saudara mau mengupgrade iman saudara menjadi iman yang memiliki hubungan yang matang dengan Tuhan, tidak ada lain. Memilih mendengarkan perkataan Tuhan lebih banyak daripada mendengar suara atau perkataan yang lain, apalagi yang asalnya dari dunia ini. Kalau kita sekarang sudah memperoleh iman yang matang, apa tujuannya? Apa kehendak Tuhan? Apa yang Tuhan inginkan? Kenapa Dia ingin supaya kita memiliki hubungan yang dewasa dengan Dia? Memiliki suatu kematangan hubungan dengan Kristus. Goalnya adalah dalam Roma 8 ayat 29. Saudara dan saya pada akhirnya ketika memiliki iman yang dewasa, saudara dan saya menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Ciri iman yang dewasa adalah karakternya adalah karakter Kristus. Bapak dan Ibu, kita semua dipilih, ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan Kristus menjadi kepala dalam hidup kita. Saya berdoa di malam ini supaya melalui firman ini kita diubah. Saudara dan saya harus mengupgrade iman saudara. Saudara harus mengkoreksi iman saudara. Saudara harus membuang yang tidak baik dalam hidup saudara. Dan pada akhir terus memilih mendekat kepada Tuhan. Iman yang dewasa adalah iman yang tidak dibatasi oleh tubuh, jiwa, pikiran, perasaan, situasi dunia ini. Iman yang dewasa adalah iman yang berani melangkah untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Pada akhirnya biarlah damai, sejahtera, dan sukacita daripada Kristus akan terus memimpin hidup kita dalam hubungannya dengan Kristus. Haleluya. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Hanya Engkau Tuhan yang selalu mempesona hidupku. Hatiku selalu ada padamu. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan
akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita berdoa Bapak dan Ibu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk worship night malam ini. Kami diajak untuk memiliki iman yang dewasa bersama dengan Tuhan. Iman yang dewasa artinya kami berani melangkah, tidak membatasi iman kami. Dengan pikiran kami, dengan tubuh kami, dengan jiwa kami, dengan perasaan kami. Tetapi kami berani melangkah untuk lebih dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hamba berdoa, biarlah kami semua di malam ini diperkuat oleh Roh Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Sehingga Tuhan, kami mulai mau belajar, menaikkan, mengupgrade iman kami. Lebih lagi dengan cara melihat setiap situasi dunia ini sebagai kesempatan untuk mengucap syukur. Ketika kami diperhadapkan pada kesulitan, kami tahu kami akan bertekun mencari Tuhan. Yang kedua Bapa, kami percaya Tuhan, bahwa apa yang kami ada di hidup kami, baik segala dosa dan tidak benar, kami berdoa malam ini, Tuhan lepaskan itu dari hidup kami. Kami mau dibersihkan dan kami mau membersihkan hidup kami di bawah tuntunan Roh Tuhan. Sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya ajar kami untuk selalu tekun mendengar perkataan Tuhan. Melalui 3 hal ini, biarlah iman kami menjadi semakin dewasa. Kami berani melangkah, menyatu dengan Tuhan. Sehingga karakter kami adalah karakter Kristus yang selalu dipenuhi dengan damai, sejahtera, dan sukacita, di mana Tuhan tetapkan dalam panggilan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.